Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafidin dari Universitas Sikubang Semarang. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian substantif persediaan observasi perhitungan. Untuk materi yang kita bahas yaitu ada sifat siklus produksi, materialitas dan risiko inheren, pemahaman bisnis dan industri klien. Kemudian pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien yaitu penetapan waktu dan luas observasi, rencana perhitungan persediaan, pelaksanaan observasi perhitungan fisik, pengujian penetapan biaya persediaan, pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sifat siklus produksi. Siklus produksi berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dan jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses fabrikasi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini dimulai pada saat bahan baku diminta untuk produksi dan berakhir ketika barang yang diproduksi ditransfer ke barang jadi. Transaksi yang terjadi dalam siklus ini disebut transaksi fabrikasi. Siklus produksi saling berkaitan dengan 3 siklus, yaitu siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead, siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Interaksi antara siklus-siklus ini dan akun-akun utama yang dipengaruhi oleh transaksi fabrikasi. Nah, di sini harus diperhatikan bahwa pengkreditan di bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead fabrikasi, perdebitan ke persediaan barang dalam proses, dan ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat perpindahan biaya produksi yang sudah selesai dari barang dalam proses ke barang jadi berasal dari transaksi fabrikasi pada siklus produksi. Terakhir, walaupun biasanya dianggap sebagai transaksi siklus pendapatan, namun pemindahan biaya dari barang jadi yang diproduksi ke harga pokok penjualan didasarkan atas data biaya yang berakumulasi dalam siklus produksi. Untuk tujuan auditnya yaitu yang pertama, tujuan audit atas kelompok transaksi yang berkaitan dengan transaksi fabrikasi, dan tujuan audit atas saldo akun yang berkaitan dengan saldo persediaan serta harga pokok penjualan. Untuk menghindari tumpang tindih, maka pembahasan mengenai tujuan audit atas saldo akun dan prosedur audit yang berkaitan dengan persediaan yang dibeli telah ditangguhkan ke siklus pengeluaran agar bisa dibahas dalam bab ini. Kemudian ada materialitas, yaitu alokasi materialitas ke akun-akun yang dipengaruhi oleh transaksi dalam siklus ini akan bervariasi menurut pertimbangan yang telah dijelaskan. Yang pertama, pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang berakal sehat. Kemudian pertimbangan sekunder adalah hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Umumnya, audit atas persediaan termasuk mengamati keberadaan persediaan dan mengaudit kelepatan penilaian persediaan. Memerlukan banyak biaya, akibatnya auditor biasanya akan mengalokasikan suatu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas ke audit persediaan, tanpa melebihi jumlah yang ia anggap akan mempengaruhi analisis pemakai laporan keuangan.
Selanjutnya ada risiko inheren. Risiko inheren dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel atau distrik sekolah relatif rendah, karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dari proses inti entitas itu. Namun untuk pabrikan, pedagang grosir, atau pedagang eceran, persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, volume transaksi pembelian, pabrikasi dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Yang kedua, seringkali terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan seperti bahan tenaga kerja dan overhead pabrik tak langsung, biaya produk gabungan, dan disposisi varian biaya akuntansi untuk bahan sisa dari proses produksi, dan masalah akuntansi biaya lainnya. Yang ketiga, sangat beragamnya jenis persediaan kadang-kadang mengharuskan digunakan prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan, seperti volume geometrik, timbunan persediaan, fotografi dari udara, dan estimasi kuantitas oleh seorang bakar. Yang keempat, persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi, sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggara pengendalian fisik terhadap pencurian dan kerusakan, serta akuntansi yang tepat untuk barang dalam penjualan di antara lokasi-lokasi itu. Yang kelima, sangat beragamnya jenis-jenis persediaan mungkin saja menimbulkan masalah khusus dalam menentukan kualitas dan nilai pasarnya. Yang keenam, persediaan sangat rentan terhadap pembusukan, keusangan, dan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi umum yang dapat mempengaruhi permintaan serta kemampuan menjual, dan dengan demikian mempengaruhi ketepatan penilaian persediaan itu. Yang ketujuh, persediaan mungkin dijual dengan perjanjian retur atau pembelian kembali. Selanjutnya ada prosedur analitis. Prosedur analitis adalah prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Seperti disebutkan di atas, jika laporan keuangan yang disajikan untuk audit memperlihatkan kecenderungan naiknya margin laba yang disertai dengan naiknya jumlah hari perputaran persediaan, maka persediaan mungkin telah ditetapkan terlalu tinggi. Ini akan memperingatkan auditor agar memperhatikan secara seksama keberadaan dan penilaian persediaan. Memperhatikan secara seksama. Kemudian ada pemahaman bisnis dan industri klien. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan pabrikasi merupakan proses inti dan kemampuan entitas itu untuk menghasilkan laba serta arus kas akan tergantung pada seberapa baik proses pabrikasi ini dikelola. Bagi banyak perusahaan distribusi dan eceran, manajemen persediaan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Pada saat mengaudit sebuah perusahaan pabrikasi, auditor biasanya ingin memahami intensivitas modal dari proses pabrikasi. Di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pabrikasi itu, suatu proses yang terutama bersifat padat modal seperti penyulingan minyak biasanya mempunyai jumlah biaya tetap yang signifikan, yang memerlukan volume yang cukup besar untuk menjamin profitabilitas. Pemahaman ini merupakan hal penting dalam mengevaluasi kelayakan hasil-hasil keuangan dan dilaporkan terutama pada saat mengevaluasi tujuan audit seperti keberadaan persediaan, penilaian persediaan baik pada biaya historis maupun nilai realisasi bersih. Apakah klien memegang hak kepemilikan atas persediaan serta masalah penyajian dan pengungkapan. Dalam setiap kasus, unsur persediaan merupakan hal yang material terhadap neraca suatu entitas atau perusahaan. Walaupun demikian, setiap industri memiliki sifat yang unik dalam hal jumlah hari yang diperlukannya untuk memutar persediaan. Selain itu, dalam setiap kasus jumlah hari perputaran persediaan juga sangat
bervariasi di antara untuk industri-industri tersebut. Sehingga sangat penting untuk memahami keadaan klien dan menemukan bukti yang cukup guna mendukung pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Pada saat mengevaluasi kewajaran penyajian laporan keuangan, auditor biasanya akan mengevaluasi harga pokok penjualan dan margin kotor ketika mengaudit persediaan. Auditor harus menyadari bahwa jika persediaan ditetapkan terlalu tinggi, maka harga pokok penjualan akan ditetapkan terlalu rendah dan margin kotor ditetapkan terlalu tinggi. Salah saji yang sama yang menetapkan harga pokok penjualan terlalu rendah dan menetapkan persediaan terlalu tinggi akan menetapkan jumlah hari perputaran persediaan terlalu tinggi serta membuatnya terlihat memerlukan waktu yang lebih lama untuk memutar persediaan daripada sebenarnya. Karena pentingnya persediaan bagi kewajaran penyajian bagi sebagian besar pabrikan, pedagang grosir, dan pedagang eceran, maka auditor dapat menggunakan prosedur analitis untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang bermasalah karena signifikan jumlah transaksi persediaan yang dilakukan oleh entitas-entitas ini. Maka auditor akan sering menekankan pada pendekatan penilaian tingkat risiko pengendalian yang lebih rendah dalam situasi tersebut. Selanjutnya ada pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Yang pertama, penetapan waktu dan luas pengujian. Penetapan waktu pengamatan persediaan tergantung pada sistem persediaan yang dianut klien dan aktivitas pengendalian internal. Dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Tanggal itu harus ditetapkan pada atau mendekati tanggal neraca, dan auditor biasanya harus hadir pada penetapan tanggal itu. Dalam sistem persediaan perpetual dengan mengendalikan internal yang efektif, perhitungan fisik dapat dilakukan dan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tanggal interim. Apabila catatan perpetual telah diselenggarakan dengan baik dan perbandingan dengan perhitungan fisik telah dilakukan secara periodik oleh klien, maka auditor harus hadir untuk mengamati sampel representatif dari perhitungan semacam itu. Dalam kasus seperti itu, prosedur ini dapat dilakukan selama atau setelah akhir periode yang diaudit. Dalam perusahaan yang memiliki persediaan yang tersebar di banyak tempat, pengamatan auditor biasanya harus mencakup semua lokasi persediaan yang signifikan. Yang kedua, ada rencana perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan fisik oleh klien biasanya dilakukan sesuai dengan rencana atau daftar instruksi. Instruksi yang dibuat oleh klien harus menyangkut hal-hal seperti: yang pertama, nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan, tanggal perhitungan fisik, lokasi-lokasi yang akan dihitung, instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan, penggunaan dan pengendalian label persediaan bernomor urut serta lembar ikhtisar atau kompilasi, ketentuan mengenai penerimaan, pengiriman, dan perpindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dapat dihindarkan, pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Auditor harus mereview dan mengevaluasi rencana penghitungan persediaan klien jauh sebelum tanggal perhitungan. Dalam tenggang waktu yang cukup, klien akan mampu menanggapi dengan baik saran modifikasi atau rencana itu sebelum perhitungan dimulai. Sudah merupakan hal yang biasa bagi auditor untuk membantu klien dalam merancang suatu rencana perhitungan persediaan yang akan memudahkan baik perhitungan maupun pengawasan persediaan. Perencanaan pendahuluan harus dilakukan oleh auditor jika pengamatan persediaan akan dilakukan secara efisien dan efektif. Seorang auditor yang berpengalaman biasanya bertanggung jawab untuk merencanakan prosedur, menentukan kebutuhan tenaga kerja, dan menugaskan anggota tim audit ke lokasi-lokasi tertentu. Setiap pengamat harus dilengkapi dengan salinan rencana perhitungan klien dan instruksi tertulis mengenai tugas yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor harus meneliti kecermatan para karyawan klien mengikuti rencana perhitungan persediaan.
memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi 2 label, menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya, melakukan beberapa pengujian perhitungan dan menelusuri kuantitas ke lembar kompilasi, mewaspadai wadah-wadah yang kosong dan tempat-tempat lowong yang mungkin ada apabila barang ditumpuk dalam formasi yang rapat, mewaspadai adanya persediaan barang yang rusak dan usang, menilai kondisi umum persediaan, mengidentifikasi dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir yang digunakan dan memastikan bahwa barang yang diterima selama perhitungan telah dipisahkan sebagaimana semestinya, mengajukan pertanyaan tentang eksistensi barang persediaan yang lambat pergerakannya. Nah, jadi luas pengujian perhitungan yang dilakukan auditor tergantung sebagian pada kecermatan para karyawan klien dalam menghitung persediaan, sifat dan komposisi persediaan, serta efektivitas pengendalian yang berkaitan dengan pengamanan fisik persediaan dan penyelenggaraan catatan perpektual. Biasanya, auditor akan membuat stratifikasi atas barang persediaan dengan memasukkan barang-barang bernilai dolar tertinggi ke dalam perhitungan dan mengambil sampel representatif dari barang-barang lainnya. Penelusuran kecatatan persediaan perpektual juga berguna untuk mengidentifikasi barang-barang bernilai tinggi dan memilih barang-barang yang akan dijadikan sampel. Dalam melakukan pengujian perhitungan, auditor harus mencatat perhitungan yang dilakukan dan memberikan deskripsi yang lengkap serta akurat mengenai barang tersebut atau nomor identifikasi satuan ukuran, lokasi, dan lain-lain. Data semacam ini sangat diperlukan dalam membandingkan pengujian perhitungan yang dilakukan auditor dengan perhitungan klien, serta penelusuran perhitungan selanjutnya ke lembar ikhtisar persediaan dan catatan persediaan perpektual. Setelah persediaan selesai dihitung, auditor perlu membuat daftar semua label yang digunakan atau tidak digunakan atau lembar ikhtisar, dan mendapatkan informasi yang cukup sehingga tidak ada persediaan yang bisa ditambahkan ke perhitungan sesudah auditor mengamati persediaan. Beberapa kecurangan yang signifikan pernah terjadi, yaitu menetapkan persediaan terlalu tinggi pada saat auditor tidak mengendalikan lembar perhitungan atau label secara memadai. Pada saat prosedur pengamatan telah selesai, sejumlah anggota tim audit harus menyiapkan sebuah ikhtisar keseluruhan. Ikhtisar itu harus mencakup uraian mengenai hal-hal seperti penyimpangan dari rencana perhitungan persediaan yang disusun klien, luas pengujian perhitungan dari setiap selisih yang material yang dihasilkan, serta kesimpulan mengenai keakuratan perhitungan dan kondisi umum persediaan. Nah, apabila persediaan tersebut material dan auditor tidak mengamati perhitungan persediaan pada atau menjelang akhir tahun, maka menyatakan bahwa pengujian atas catatan akuntansi tidak akan memadai dalam kaitan dengan kuantitas. Auditor harus melakukan atau mengamati beberapa perhitungan fisik persediaan dan menetapkan pengujian yang tepat atas transaksi yang terjadi selama perhitungan. Pada saat pengamatan persediaan awal, untuk memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan laba rugi, auditor harus mengamati baik perhitungan persediaan awal maupun akhir. Dalam melakukan penugasan audit yang berulang, persyaratan ini dapat dipenuhi dengan mengamati persediaan akhir di setiap tahun. Akan tetapi, dalam melakukan audit yang pertama kali atas suatu perusahaan yang sudah berjalan, auditor mungkin ditunjuk sesudah persediaan awal dihitung atau diminta untuk memberikan laporan mengenai laporan keuangan dari satu atau lebih periode sebelumnya. Dalam keadaan seperti itu, jelas tidak praktis serta tidak mungkin bagi auditor untuk mengamati perhitungan persediaan, dan standar auditing yang diterima umum memperbolehkan auditor untuk memverifikasi persediaan itu dengan prosedur audit lainnya. Nah, jika klien pernah diaudit oleh kantor audit independen lain selama periode sebelumnya, maka prosedur lain itu bisa menyangkut penilaian atas laporan
dan atau kertas kerja auditor terdahulu serta penilaian atau intisar persediaan klien selama periode sebelumnya. Jika sebelumnya klien belum pernah diaudit, maka auditor dapat memperoleh kepuasan audit dengan menelaah ikhtisar perhitungan yang pernah dilakukan klien, menguji transaksi persediaan sebelumnya, dan menerapkan pengujian laba kotor persediaan. Prosedur semacam ini hanya dapat dilakukan apabila auditor dapat memverifikasi keabsahan dan ketepatan persediaan air selama periode yang diaudit. Nah, adapun dampak terhadap laporan audit apabila persediaan sudah diamati atau diobservasi, audit dapat mengeluarkan laporan audit standar. Hal ini juga diperbolehkan jika auditor menggunakan pengujian substantif alternatif untuk memverifikasi persediaan awal. Akan tetapi, apabila bukti yang menyangkut belum diperoleh sehubung dengan persediaan awal atau auditor tidak bisa mengamati perhitungan persediaan air, maka auditor dilarang untuk mengeluarkan laporan audit standar. Kemudian ada pengujian penetapan harga persediaan. Pengujian ini menyangkut pemeriksaan atas dokumentasi pendukung baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Jadi, pengujian ini terutama berhubungan dengan asersi penilaian atau alokasi. Pengujian ini juga menyangkut penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan konsisten dengan yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Nah, review atas catatan persediaan perpektual dan pengajuan pertanyaan kepada klien harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam menetapkan harga kuantitas persediaan. Sebaliknya, konsistensi penetapan harga ini dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja tahun sebelumnya. Dalam audit yang berulang dan atau laporan keuangan tahun sebelumnya, langkah untuk memverifikasi penetapan harga ini menyangkut penilaian atas penetapan harga barang yang usang dan rusak guna memastikan bahwa barang tersebut tidak dinilai melebihi nilai realisasi bersih atau tanggal laporan. Bukti pendukung mengenai biaya per unit bervariasi menurut sifat persediaan. Bagi barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali, digunakan atau konsumsi, persediaan barang dagang, bahan baku, dan perlengkapan, harga pokok harus di-vouching ke faktur penjual representatif. Selanjutnya, ada pengujian harga pokok persediaan yang diproduksi. Sifat dan luas pengujian penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi yang dilakukan auditor tergantung pada reliabilitas catatan akuntansi biaya klien dan metode yang digunakan oleh klien dalam mengakumulasi biaya-biaya tersebut. Auditor harus menelaah metode itu untuk memastikan kelayakan serta akurasi dan konsistensi penerapannya. Sebagai contoh, apabila biaya standar digunakan, maka auditor harus menguji perhitungan standar-standar itu, membandingkan perhitungannya dengan spesifikasi engineering, memastikan bahwa standar itu muktahir dan mengevaluasi apakah standar itu mendekati biaya aktual dengan memeriksa akun-akun varian. Jika akun-akun varian itu memiliki saldo yang besar, maka auditor harus mempertimbangkan apakah penyajian yang wajar memerlukan dilakukannya alokasi pro rata ke persediaan dan harga pokok penjualan, dan bukan hanya membebankan varian-varian itu ke harga pokok penjualan. Nah, apabila asersi klien mengenai sifat persediaan berhubungan dengan hal-hal yang sangat bersifat teknis, auditor mungkin memerlukan bantuan para pakar dari luar. Auditor dapat memanfaatkan pekerjaan seorang spesialis sebagai salah satu prosedur audit untuk mendapatkan bukti yang kompeten apabila ia merasa puas dengan kualifikasi dan independensi pakar tersebut. Selanjutnya ada mengkonfirmasi persediaan pada lokasi-lokasi di luar entitas. Apabila persediaan klien disimpan di gudang umum atau pada jasa penyimpan luar, maka auditor harus memperoleh bukti mengenal eksistensi persediaan itu
melalui komunikasi langsung dengan si penyimpan. Jenis bukti ini akan dianggap memadai kecuali bila jumlah yang terlibat merupakan proporsi yang signifikan dari aktiva lancar atau total aktiva. Dalam kasus ini, AU 331.14 menyatakan bahwa auditor harus menerapkan satu atau lebih dari prosedur-prosedur berikut ini. 1. Pengujian prosedur pemilik untuk menyelidiki penjaga gudang dan mengevaluasi kinerja penjaga gudang. Yang kedua, mendapatkan laporan akuntan independen mengenai prosedur pengendalian yang diterapkan penjaga gudang berhubungan dengan penyimpanan barang dan jika ada penjaminan tanda terima, atau menerapkan prosedur alternatif atas gudang untuk mendapatkan keyakinan yang layak bahwa informasi yang diterima dari penjaga gudang dapat diandalkan. Yang ketiga, mengamati perhitungan fisik barang jika praktis dan layak. Yang keempat, jika tanda terima gudang sudah dijaminkan sebagai agunan, maka konfirmasi kepada pemberi pinjaman mengenai rincian yang berkaitan dengan tanda terima yang dijaminkan itu atas dasar pengujian jika tepat. Pengujian ini juga dapat memberikan bukti tentang asersi hak dan kewajiban. Selain itu, pengujian ini juga akan menghasilkan bukti mengenai asersi kelengkapan jika pihak penyimpan mengkonfirmasikan lebih banyak barang di tangan daripada yang dinyatakan dalam permintaan konfirmasi. Pengkonfirmasian persediaan ini tidak berikan bukti apapun tentang nilai persediaan karena penyimpanan tidak diminta untuk melaporkan biaya, kondisi atau nilai pasar yang tersimpan di gudang. Selanjutnya ada memeriksa perjanjian dan kontrak konsinyasi. Barang yang ada di tangan mungkin disimpan atas permintaan pelanggan. Setelah penjualan terjadi atau barang itu mungkin juga disimpan sebagai konsinyasi. Dalam kasus ini, manajemen diminta untuk memisahkan barang yang bukan miliknya selama melakukan perhitungan persediaan. Di samping itu, auditor biasanya juga meminta asersi tertulis mengenai kepemilikan persediaan dalam surat representasi klien. Auditor juga harus mengajukan pertanyaan kepada manajemen tentang semua barang yang disimpan atas dasar konsinyasi. Jika barang disimpan atas dasar konsinyasi, maka syarat-syarat dalam perjanjian itu harus diperiksa. Jika klien mengirimkan barang sebagai konsinyasi, maka auditor harus menelaah dokumentasinya untuk memastikan bahwa barang yang disimpan oleh konsigne sudah termasuk dalam persediaan konsignor atau klien pada tanggal neraca. Seperti yang diharapkan, bukti yang diperoleh dari pengujian ini berkaitan dengan asersi hak dan kewajiban. Untuk barang yang disimpan sebagai konsinyasi, pengujian ini juga memberikan bukti mengenai asersi penyajian dan pengungkapan. Untuk materi yang terakhir yaitu pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga, menetapkan ketentuan dan memberikan panduan untuk melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal. Apabila persediaan klien disimpan di gudang umum atau pihak jasa penyimpanan luar, maka auditor harus memperoleh bukti mengenai eksistensi persediaan itu melalui komunikasi langsung dengan si penyimpan. Contoh prosedur lain. Yang pertama, menghadiri atau mengatur auditor lain untuk menghadiri perhitungan persediaan fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga. Yang kedua, memperoleh laporan audit lain atau laporan audit jasa tentang kecukupan pengendalian internal pihak ketiga untuk menjamin bahwa persediaan dihitung dengan tepat dan dijaga secara memadai. Untuk yang ketiga, menginspeksi dokumentasi dan pihak lain ketika persediaan yang akan disimpan oleh pihak ketiga sebagai contoh bukti penerimaan gudang. Untuk yang keempat,
meminta konfirmasi dari pihak lain ketika persediaan dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.